menjadi pembahasan kita di setiap hari Ahad pekan yang pertama. Kitab ini disusun oleh Al-Hafidh Amirul Mukminin fi ilmi al-hadis Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Sebelum kita masuk kepada hadis yang pertama adalah berkaitan tentang hak muslim. Kita ingin menjelaskan keistimewaan dari berakhlak yang mulia. Sebagian orang menyangka bahwa ketakwaan dapat terwujud secara paripurna hanya dengan menjalankan dan menunaikan hak-hak Allah tanpa peduli dengan hak para hambanya, sehingga akhirnya dia melalaikan penunaian hak-hak para hamba Allah Jalla wa'ala. Sangat menyedihkan tatkala ada sebagian dari kaum muslimin yang bersemangat dalam menjalankan agama Islam, menjalankan syiar-syiar Islam seperti ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, termasuk juga cara berpakaian, tidak isbal misalnya, kemudian juga berpenampilan, berjenggot, mencontoh Nabi SAW dan semacamnya dan sejenisnya. Namun hati ini, qalbu ini terkadang terjangkit berbagai macam penyakit kronis seperti dengki, hasad, ujub, merasa bangga dengan diri sendiri, merasa lebih baik daripada orang lain. Begitupun juga lisannya, sibuk melukai saudaranya, sering fitnah, sering adu domba, menghardik, mencela dan sejenisnya. Perbuatan keseharian pun diwarnai ketidakamaнаhan yang menzalimi saudaranya. Kadang di antara teman-teman itu keluh kesah, Ustadz, Anda ditipu oleh si fulan. Subhanallah, kita kadang mengatakan si fulan bukannya sudah mengaji? Iya, benar. Tapi Ustadz, dia jahat banget. Padahal paham tentang amal ibadah, dia sholat berjamaah lagi di masjid. Tapi muamalahnya na'udzubillah, suka betul ya menipu orang, atau tidak amanah dalam perjanjian yang telah disepakati. Kadang juga berkaitan dengan utang piutang. Pengajian sekedar ingin mencari korban baru lagi. Siapa yang akan jadi korban lagi? Sehingga dia terkenal sebagai orang yang suka berhutang, yang tidak mau membayar hutangnya. Padahal sudah mengaji. Ya, untuk ibadah semua dikerjakan, nggak wajib, nggak sunnah, tapi muamalahnya tidak bagus sama sekali. Belum lagi di antara kita juga sudah mengaji, kadang hasutnya tinggi, iri dengkinya tinggi, dan waliyadzubillah itu kalau terjadi kepada kita. Nah, maka oleh sebab itu ya, sejatinya seorang muslim yang demikian keadaannya, tanpa sadar ia telah merobohkan sendiri tangga-tangga surga yang selama ini ia bangun, serta menggugurkan sendiri rindangnya pohon keimanan yang selama ini berusaha dia rawat. Akibat apa? Karena akhlaknya tidak ada. Kenapa? Akhlak buruk yang ada pada orang tersebut. Dia punya perangai yang tidak bagus, akhlak yang jelek terhadap sesama manusia, sesama saudara, sesama muslim.
Dan itu yang mengakibatkan runtuhnya din yang dia pelajari selama ini, mengosongkan pundi-pundi amalannya yang selama ini dia berusaha untuk tabur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya pada nomor hadis 971, dari hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Ada 3 golongan yang tidak diangkat sejengkal pun salat mereka di atas kepala mereka. Ketiga golongan tersebut, yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami satu kaum atau satu jamaah, sedangkan kaum tersebut, jamaah tersebut membencinya lantaran jelek dan buruk akhlak yang dimiliki oleh imam tersebut. Subhanallah, akibat perangainya jelek, akibat akhlaknya buruk, meskipun dia imam, hafal Al-Quran, hafal ayat-ayat, fasih dalam membaca Al-Quran, tapi Rasulullah mengatakan itu orang salatnya tidak diangkat hatta sejengkal dari atas kepalanya. Kenapa? Dikarenakan imam tersebut dibenci oleh jamaahnya sendiri, oleh makmumnya sendiri, oleh kaumnya sendiri. Dikarenakan si imam tersebut tidak punya akhlak yang baik kepada jamaahnya, kepada kaumnya, membuat kaum dan jamaahnya membenci orang tersebut. Yang kedua, 3 golongan yang tidak diangkat sejengkal pun salat mereka. Yang kedua adalah wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita yang tidur dalam keadaan suaminya marah kepadanya, dikarenakan suami tersebut ada suatu hal, tapi istrinya membangkang, membuat suaminya itu marah kepadanya. Ya, maka salatnya itu perempuan tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Seorang istri tadi menolak bukan dikarenakan ada alasan yang syar'i, tidak ada alasan, sekedar membangkang, sekedar tidak mau taat. Tidak taatnya bukan dikarenakan tidak ada alasan, ya, bukan karena alasan yang syar'i. Dia membangkang suami tersebut, nggak ada alasan sama sekali. Kenapa? Kok sampai dia tersebut membangkang suaminya, sehingga membuat suaminya tersebut marah, dan itu yang mengakibatkan salatnya itu perempuan tidak diangkat oleh Allah Jalla wa Ala, tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan yang ketiga, wa akhawani mutasarimani, 2 orang yang bersaudara yang saling memutuskan hubungan, salat kedua-duanya tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nah, 3 hal ini berkaitan dengan akhlak ini. Subhanallah, imam tadi dia fasih dalam melantunkan Al-Quran, hafal Al-Quran, bagus suara, tapi dikarenakan tidak bagus akhlaknya dengan masyarakat, membuat masyarakat tersebut tidak suka dengan dia. Akibatnya salatnya tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Ketidaksukaan masyarakat tersebut kepada dia bukan dikarenakan berkaitan dengan masalah sesuatu yang sifatnya si imam itu istiqamah menjalankan sesuatu. Ini berkaitan dengan akhlak yang dimana Allah juga perintahkan agar kita ini memiliki akhlak yang mulia kepada siapapun.
Tapi itu tidak dijalankan oleh imam tersebut. Seorang istri yang soleha seharusnya mentaati suami ketika memerintahkan kebaikan, termasuk masalah kasur dan kamar sekalipun, kecuali kalau ada alasan yang syar'i kenapa dia sampai menolak untuk melakukan itu, sakit misalnya. Yang ketiga, seharusnya kita bersaudara, tidak boleh kita tersebut tidak saling sapa, tidak boleh kita tersebut tidak saling tegur. Ada di antara kita dikenakan satu permasalahan membuat kita tidak mau saling sapa, tidak mau saling tegur. Itu yang membuat salatnya tersebut tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna su'al khuluqi yufsidu al-amala kama yufsidu al-khallu al-asala." Dan sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal saleh sebagaimana cuka merusak madu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani, ya, dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Haytham, ya, bahwasannya derajat hadis ini dikenakan banyaknya riwayat-riwayat yang lain menjadi naik, ya, derajat hadisnya derajatnya hasan. Tadinya dhaif, tapi dikenakan banyaknya pendukung maka derajatnya menjadi hasan. Suatu ketika diadukan kepada Rasulullah perihal seorang perempuan yang sepertinya berpenampilan yang sangat baik sekali, tahajud, qiyamul lail, salat malam tidak pernah ketinggalan, kemudian menjalankan puasa sunnah tidak ketinggalan. Seseorang kalau sudah menjalankan salat tahajud, qiyamul lail, untuk salat yang lainnya gampang, mudah untuk dilakukan. Inilah yang ada pada perempuan tersebut. Ini perempuan tidak hanya sekedar Ramadan yang dia kerjakan, tapi puasa sunnah yang tahunan, yang bulanan, yang pekanan, bahkan puasa yang harian seperti puasa Nabi Daud dikerjakan oleh perempuan tersebut. Tapi ini perempuan ada kelemahan. Kata sahabat yang mengadukan hal ini kepada Nabi, wa fi lisaniha salitatun lijariha, bahwasannya di lisannya seperempuan tersebut suka betul menyakiti hati tetangganya. Bagaimana keadaan itu perempuan ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, la khaira fiha hiya finnar. Itu perempuan tidak ada baiknya padahal dia tahajud qiyamul lail. Itu perempuan tidak ada baiknya padahal puasa sunnah selalu dikerjakan. Hiya finnar, kata Nabi, dia masuk ke dalam siksa api neraka. Kenapa? Karena lisannya yang tidak pernah terjaga sehingga membuat hati tetangganya sakit. Suka betul membuat jengkel orang akibat lisannya. Akibat itu rusak amalannya. Akibat itu tidak ada kebaikan untuknya. Akibat itu masuk ke dalam siksa api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi diceritakan ada seorang perempuan lagi ya Rasulullah. Dia salat wajib dikerjakan, puasa sunnah on and off, kadang dikerjakan, kadang tidak. Puasa Ramadan pasti dia kerjakan. Sedekah yang biasa, dia memerah susu kambing atau susu sapi, dia sedekahkan kepada fakir miskin. Tapi dia selalu menjaga lisan, tidak pernah fitnah, tidak pernah berdusta. Lisannya tidak pernah menyakiti siapapun termasuk tetangganya. Bagaimana keadaan itu perempuan? Qala Rasulullah, hiya fil jannah. Dia dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluhu. Nah, ini kelihatannya kan sepele berkaitan dengan keseharian kita. Di antara kita ini kadang subhanallah ngaji sana, ngaji sini, paham tentang hukum ini syirik, paham tentang ini bid'ah dan lain sebagainya. Tapi akhlak kadang di antara kita tidak memahami.
Kadang satu kajian saja, seharusnya kan sunnahnya ketika berpapasan, ketika bertemu, seharusnya kan paling tidak salam dengan wajah yang ceria, wajah yang menenangkan ketika dilihat saudaranya. Tapi di antara kita jarang yang melakukan itu. Kadang berada di samping kanan kiri, duduk sebelahan-sebelahan, gak pernah tegur sapa, salaman saja kadang ditinggalkan. Nah ini kan akhlak, ya ikhwan. Antum mengaji luar biasa, ibu-ibu juga ngaji luar biasa, paham tentang masalah tauhid, paham tentang masalah syirik, paham tentang ini sunnah, paham itu bid'ah, tapi akhlak nol besar kadang. Akhlak nol besar. Nauzubillah. Makanya kitab ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita ini. Rasulullah itu diutus oleh Allah Jalla wa Ala tidak lain untuk apa? Mensempurnakan akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu limasalihil akhlak. Tujuan Nabi diutus itu untuk memperbaiki akhlak manusia agar berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Nabi, berakhlak kepada manusia secara umumnya. Dan akhlak yang mulia itu, al-akhlakul karimah, itu keutamaannya luar biasa. Kita bacakan beberapa hadis Nabi SAW tentang akhlak yang mulia berkaitan dengan keistimewaan dan keutamaannya. Keutamaan akhlak yang mulia dalam Islam dapat diketahui dengan beberapa hujjah dan dalil sebagai berikut. Yang pertama, Allah Jalla wa Ala secara khusus memuji akhlak Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Allah Jalla wa Ala bersumpah akan hal tersebut. Allah berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat 1 sampai 4. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Nun, hanya Allah Jalla wa Ala yang maha mengetahui tentang maksudnya. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu wahai Muhammad, engkau wahai Muhammad bukanlah orang yang gila, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad pastinya mendapatkan pahala yang besar yang tidak terputus-putus atau tidak putus-putus. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur atau berakhlak yang mulia. Ayat ini menjelaskan akan tingginya kedudukan akhlak yang mulia di mata Islam, juga sebagai isyarat kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berusaha semaksimal mungkin untuk berakhlak yang mulia sebagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemuliaan yang pertama berkaitan dengan akhlak yang mulia adalah Allah Jalla wa Ala secara khusus memuji akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya secara tidak langsung kita diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, mulianya akhlak yang mulia tersebut dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mensempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya pada nomor hadis 8939 dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad pada nomor hadis 273.
Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami' pada nomor hadis 2833. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima salihal a'mal. Aku diutus semesta hanyalah untuk mensempurnakan akhlak yang baik. Liutammima salihal akhlak. Hadis ini dengan tegas lagi lugas menunjukkan bahwa perbaikan akhlak adalah salah satu tujuan utama Islam sebagai risalahnya Nabi kita Muhammad SAW. Juga bahwasanya kedudukan akhlak yang mulia dalam Islam sangatlah agung, sangatlah mulia, dan urgensinya sangatlah besar. Maka tidak heran ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menyinggung definisi, ya, termasuk juga dimensi adab dan akhlak, dari mulai bagian yang terkecil hingga bagian-bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Disebutkan tentang dimensi akhlak oleh Allah dan Rasulnya. Di sini menunjukkan bahwasannya itu bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Sekali lagi, yang kedua ini keistimewaan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad itu diutus sebabnya untuk apa? Mensempurnakan akhlak, membikin akhlak masyarakat ini, umat ini menjadi baik. Yang ketiga, keutamaan dari berakhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia adalah salah satu faktor terbanyaknya yang memasukkan manusia ke dalam surga. Faktor utama manusia itu paling banyak masuk ke dalam surga, faktornya apa? Akhlak yang mulia. Makanya jangan disepelekan. Bukan sholat, ya, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan umrah. Kebanyakan manusia ini masuk ke dalam surga, yang membuat timbangannya itu berat adalah masalah apa? Akhlak yang mulia. Dalilnya apa, Ustaz? Sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 2004, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya pada nomor hadis 4246, dan hadis ini menurut Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab Sahih At-Targhib pada nomor hadis 1723, hadisnya derajatnya, kedudukannya hasan, artinya bisa diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang perihal faktor terbanyak seseorang itu masuk ke dalam surga. Faktor utama manusia itu masuk ke dalam surga. Faqala Rasulullah menjawab, taqwallahi wa husnul khuluqi. Amalan yang menjadi faktor utama manusia itu kebanyakan masuk surga adalah ketakwaannya kepada Allah, dan juga dia memiliki akhlak yang mulia. Memiliki apa? Akhlak yang mulia. Dan timbangan kita bisa berat dikarenakan apa? Akhlak yang mulia tadi. Ya, maka oleh sebab itu ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, janganlah kita tersebut, ya, menyia-nyiakan tentang akhlak yang mulia ini. Nah, subhanallah, kadang di antara manusia tersebut dia di hadapan orang bisa bersikap yang baik, tapi di hadapan anak istrinya malah sebaliknya, bersikap yang sangat jelek lagi buruk. Di hadapan orang dia bisa ngobrol, bisa bicara, bisa cerita sana sini, tapi ketika di hadapan istrinya, na'udzubillah min dzalik. Makanya termasuk akhlak yang mulia yang keempat adalah
seseorang itu dianggap memiliki akhlak yang mulia, tolak ukurnya, barometernya adalah keimanan seseorang. Taraf kemuliaan, akhlak, tolak ukurnya, barometernya adalah apa? Keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Artinya dia mengaku beriman kepada Allah Jalla wa Ala, tapi akhlaknya tidak bagus, lisannya tidak pernah terjaga. Tuh lihat contoh tuh perempuan tadi yang digambarkan sepertinya ahli ibadah, ahli ta'ah, sholat tahajud, puasa sunnah, tapi lisannya nggak terjaga. Apa jawab Nabi? La khaira fiha. Tuh perempuan nggak ada baiknya. Tuh perempuan tidak ada baiknya. Hiya finnar, dia masuk neraka. Nah, di sini menunjukkan apa? Kemuliaan akhlak itu tolak ukurnya apa? Keimanan seseorang. Jadi kalau imannya tersebut sempurna adalah ketika akhlaknya itu baik, akhlaknya itu bagus. Wa khiyarukum linisaihim. Sebaik-baiknya kalian itu adalah yang paling baik untuk istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan hamba yang paling baik dibandingkan kalian untuk istrinya adalah aku, kata Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasulullah SAW. Kita ini bapak-bapak kadang gampang menyatakan si fulan khair, si fulan orang baik. Dari mana antum taunya baik? Oh, dia ustadz selalu kalau ketemu ana negur ana. Kalau ketemu dengan orang, wajahnya dalam kondisi sumringah, berseri-seri, menampakkan senangnya dia di hadapan kita. Kalau misalnya kita lagi ngobrol bicara, dia memperhatikan omongan kita dan asyik betul pembicaraannya. Itu mungkin menjadi tolak ukur kita. Tapi kata Nabi, janganlah katakan dia baik sampai dia juga bersikap yang sama kepada istrinya. Sama istrinya baik tidak? Subhanallah, kita lihat orang-orang dekatnya. Iya, sama antum dia baik, Pak. Kebetulan antum juga orang yang berada di dunia ini. Antum ada fulus, dia hormat sama antum. Antum ada jabatan, dia respect dengan antum. Tapi lihat dia sama istrinya, lihat dia sama sopirnya, lihat dia sama pembantunya, lihat dia sama orang-orang dekatnya. Kadang tidak memiliki apa yang diberikan kepada antum. Lisannya nggak terjaga. Makanya Rasulullah mengatakan paling sempurnanya keimanan seseorang itu ketika dia memiliki akhlak yang baik. Dan paling baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Kita ini Masya Allah, sebagai laki-laki, kadang kita akrab dengan orang, mudah bicara, mudah bercerita, bisa senyum, bisa menunjukkan wajah yang baik. Tapi ketika kita masuk ke rumah kita, berjumpa dengan istri kita, kadang kekejutan wajah yang kita tampakkan. Ngobrol pun seenaknya dan seadanya, tidak sebagaimana ketika maunya awal kawin. Bukan begitu bapak-bapak? Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam problem, masalah yang beliau hadapi dan beliau miliki, berkaitan problem masalah dakwah, berkaitan tentang masalah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, termasuk juga masalah kekhawatiran Nabi Muhammad dan kaum muslimin, kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah menyerang kota suci Madinah. Dengan berbagai macam masalah tersebut dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika masuk ke rumahnya, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW?
Bada abis siwak, beliau mulai dengan siwak. Dia hilangkan aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut beliau. Kemudian badan pun dibersihkan. Segala masalah problem yang dimiliki tadi itu ditanggalkan di luar rumah. Tidak mau problem dan masalah itu dibawa ke rumah. Berjumpa dengan istri dengan penuh senyuman, dengan keceriaan, dengan badan yang wangi, aroma mulut pun juga wangi. Coba kalau kita, atau di antara kita wangi kalau keluar rumah, bukan begitu? Menggunakan parfum setengah botol dia gunakan karena ingin ketemu dengan orang. Masuk ke rumah, hilang wanginya, yang ada bau kecut dan bau ketek. Berjumpa dengan istri yang tercintanya. Kadang ketika istrinya menyapa, ana lagi ada masalah, intinya lu diam. Tolong jangan ganggu ana ya. Subhanallah. Padahal istrinya cuma ingin menawarkan, mau makan, mau dibuatkan kopi, teh dan seterusnya. Subhanallah. Padahal Nabi kita Muhammad SAW itu menghususkan untuk ngobrol dengan istrinya itu sebelum tidur, diusahakan oleh Nabi. Tahaddasa li ahlihi sa'atan summa nam. Kata Ibunda Aisyah, kebiasaan Nabi itu sebelum tidur ngobrol dengan istrinya, bercengkrama dengan istrinya. Setelah ya lumayan lama berbicara, 1 jam lah anggap, baru beliau tidur. Subhanallah. Antum, apapun masalah antum, masuk ke rumah, masalah itu ditanggalkan. Bersikap baik kepada istri antum, muliakan istri antum. Karena kita ini tidaklah dianggap baik kecuali apa? Kecuali kalau kita baik sama istri kita. Kita ini baru dianggap asyik oleh manusia kecuali kalau kita ini juga asyik dengan istri kita. Subhanallah. Dan dikatakan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yajtami'u asy-syuhhu wal imanu fi qalbi 'abdin abadan. Tidak akan berkumpul sifat kikir, bakhil dan keimanan dalam hati seseorang hamba selama-lamanya. Ya Allah, ya Rabb. Kita lihat ya sebagian orang itu ngaji, Masya Allah, barisan depan, salat berjamaah, dia dianugerahkan harta yang banyak, tapi untuk zakat seenaknya, untuk sedekah apalagi, yang wajib saja seenaknya, apalagi untuk sedekah. Sampai ada orang yang datang kepada kita, Ustadz minta bantuan apapun ana beri, tapi satu, pulus ana jangan diotak-atik. Subhanallah. Padahal Nabi mengatakan apa? Tidak bakalan berkumpul yang namanya sifat bakhil, kikir dengan keimanan dalam satu hati hamba. Bakhil betul. Bakhilnya itu tidak hanya sekedar kepada orang, hatta kepada istrinya, sehingga membuat istrinya kadang berbohong agar suaminya tersebut menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah. Nah ini kan akhlak, Pak. Subhanallah. Kadang nih kita, di antara kita juga, Allah mengatakan apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka tuh orang yang curang. Kalau dia yang beli, barangnya ingin dilebihkan. Bukan begitu? Kurang, tambahin dong. Subhanallah. Tapi kalau misalnya dia yang jual, dikurangin timbangannya. Curang betul. Ini kan akhlak ini. Na'udzubillah min dzalik. Kadang sudah dibungkus apa semua, ambil satu. Hadiah ya. La ilaha illallah. Tapi kalau sama orang, dia berusaha untuk kurangi. Dia menipu orang kadang. Na'udzubillah min dzalik.
Nah, makanya benar, orang bakhil itu musuhnya Allah Jalla wa'ala. Apalagi nih bapak bakhilnya sama istri. Jangan pak. Istri antum nanti akan berdusta di hadapan antum ketika antum bersikap bakhil seperti itu. Kita tahu Abu Sufyan, Hindun, pasangan keluarga yang luar biasa, terpandang dalam Islam. Abu Sufyan ahli ibadah, taat kepada Allah setelah dia masuk Islam. Tapi ada kekurangan, sifat jelek yang ada pada beliau, yaitu bakhil, kikir, medit kepada istrinya yang bernama Hindun. Hindun datang kepada Nabi SAW. Boleh enggak ya Rasulullah, aku mengambil hartanya Abu Sufyan tanpa sepengetahuan Abu Sufyan? Karena inna Abu Sufyan sahihun bakhilun. Abu Sufyan itu sangat bakhil, lagi kikir, lagi medit. Boleh kata Nabi, sebatas untuk mencukupi kamu dan anak-anakmu. Lebih tidak boleh ibu-ibu. Tapi kalau suaminya baik banget sama kita ya ibu-ibu, nggak boleh. Suami tidur langsung buka dompetnya. Bahkan secara khusus dia tahu nomor ya ATM dari suaminya. Suaminya tidur, dibawa tuh ATM, diambil, ditransfer ke rekening dia. Nah, ini dosa ibu-ibu. Kalau misalnya suami ibu bakhil memang tidak mencukupi sebagaimana kebiasaan masyarakat, maka tidak mengapa untuk melakukan hal itu. Nah, ini kan akhlak. Sudah tutur kata nggak baik, termasuk juga berkaitan dengan masalah fulus juga nggak baik. Ada orang tutur kata yang bikin kesal istri, atau tutur kata istri yang bikin kesal suami. Tapi untuk yang lainnya masih Masya Allah, dia tanggung jawab masalah harta nafkah dia berikan kepada istrinya. Tapi kalau didapatkan suaminya misalnya dua-duanya sudah tutur kata nggak enak banget, kalau ngomong menyakitkan hati, bakhil lagi, kita katakan ibu mendapatkan musibah besar, mendapatkan laki-laki yang model begitu. Dia nggak punya akhlak, dan subhanallah dia tersebut tidak bertanggung jawab lagi. Nah, jadi oleh sebab itu taraf kemuliaan akhlak adalah tolak ukurnya apa? Keimanan seseorang. Jadi kalau misalnya akhlaknya mulia, berarti menunjukkan imannya itu apa? Sempurna. Yang kelima, kemuliaan daripada akhlak yang mulia, semakin mulia akhlak seorang mukmin, semakin mulia akhlak seorang mukmin, semakin besar pula kecintaan Rasulullah SAW kepadanya. Semakin mulia akhlak seorang mukmin, semakin besar pula kecintaan Rasulullah SAW kepadanya. Subhanallah. Kalau kita punya akhlak yang mulia, Rasulullah SAW mencintai kita. Disebutkan dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitab Mujam As-Saghir pada nomor hadis ya, dalam kitab Al-Mujam ya, Al-Mu'jam As-Saghir pada nomor hadis 605 ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqan al-muwatta'una aknafan alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, wahai umatku, adalah yang paling baik akhlaknya. Itu yang pertama. Kalau kita ingin dicintai oleh Nabi, berusahalah untuk memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, orang-orang yang baik kepribadiannya, pribadinya baik banget, gak hasut, gak iri, lisan dijaga, perhatian sama saudara, perhatian sama teman, itu dicintai oleh Nabi SAW. Yang ketiga, yang mudah bergaul dan diajak bergaul. Nah, ini poinnya, mudah bergaul dan diajak bergaul.
Sama teman-teman yang baik-baik harusnya kan mudah bergaul. Pernah nggak bapak-bapak atau ibu-ibu ketemu dengan orang, kita pertanyaan sampai habis, orangnya sih Masya Allah ahli din, ahli ilmu, tapi kalau diajak bicara pelit banget, sampai kita habis pertanyaan. Baik Pak, sehat? Sehat. Dari mana tadi? Dari situ. Sama siapa Pak? Sama istri. Nggak ada, kita kan pinginnya ada TikTok ya. Lu nanya, gue tanya juga, gue tanya, lu tanya juga. Anak tanya, inti nanya juga dong. Enggak. Kayak nggak demen banget sama kita gitu loh. Padahal kita nggak pernah ngambil fulusnya dia, kita nggak pernah nyakitin dia, kita nggak pernah hubungan dengan dia. Ada kan? Paling nggak enak tuh kalau suami istri itu. Istrinya nanya, capek nggak bang? Capek. Mau makan nggak? Makan. Kopi apa teh? Kopi. Nggak enak banget. Seharusnya kan Pak ngomong dong, ya yang aku lapar nih, yang sediain makanan, bikin apa sih? Oh ada ayam goreng, bisa nggak gorengkan sekalian tahu tempe? Bisa nggak bikinkan sambal? Kan enak, istri jadi semangat. Istri juga bingung nih makan apa nanti, ayam goreng apa tahu goreng? Tahu goreng aja. Subhanallah, nggak enak. Akhirnya kita bilang, anak nggak kuat. Ustadz, nanti Ustadz sama si Fulan aja ya berangkatnya. Enggak, dia baik, tapi dia nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa diajak gaul dan seterusnya. Kita sama-sama baik kok, tapi kalau ngobrol habis sampai anak pertanyaan habis ya akhi, pertanyaan anak habis, dia nggak tanya walau satu pertanyaan. Baik kayak gimana Ustadz, sehat Ustadz? Enggak juga, kita yang nanya. Pernah ketemu seperti itu? Hati-hati, orang seperti itu nggak dicinta sama Nabi SAW. Bukan untuk menjaga hati, enggak. Kita kan ketemu orang itu baik. Bayangkan kalau antum berkunjung ke rumah seseorang, dia punya sikap begitu. Subhanallah, anggaplah ipar kita begitu. Datang nggak enak banget nih. Terus terang nih ya, ke tempat abang ente sangat anti anak. Kenapa? Abang ente nggak pernah tanya aneh. Subhanallah, ya makan di situ enak, alhamdulillah. Ya dia tersebut menerima kita. Tapi kalau ngobrol sudah nggak enak, diam-diaman. Ya, anti sih enak 3 jam sama istrinya. Ya di dalam situ cerita anak, cerita ini. Kita di ruang tamu panas keadaan. Iya kan? Gimana bang? Sehat bang? Baik. Kerjaan? Bagus. Umroh katanya? Iya. Kalau kita kan inginnya umroh nih, iya insya Allah nih bulan Ramadan mau berangkat, insya Allah anak ajak anak istri. Ini nggak ada, nggak enak banget. Hatta siapapun nggak enak kan? Antum jemput ustadz, kebetulan ustadznya model begitu, enak nggak? Apalagi udah dah. Jangan pakai tanya-tanya anak mau tidur. Aduh di ustadz, anak sudah jemput lagi. Duduk di belakang lagi. Anak sopir bener-bener sopir nih. Diajak ngomong nggak mau ditanya. Sudah nanti tanyanya di kajian aja. Jangan tanya di sini. Allahu Akbar. Maksud anak kan jemput supaya anak lebih akrab nih sama si ustaz. Tapi ustaz, baik ustaz, baik. Gimana keadaan keluarga ustaz? Sehat. Ya jadi kita ingin mencontoh Nabi kan. Ilmu banyak. Ya, tunjukkan juga akhlak yang baik. Orang nanya itu diperhatikan dan dia keinginannya ingin ditanya juga, bukan begitu Pak? Iya kan? Subhanallah. Antum tanya sama siapa Ustaz? Sama keluarga. Sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Antum siapa ya? Oh, anak ini Ustaz, murid antum. Anak sering kajian di masjid ini. Oh ya, masya Allah. Sama keluarga juga datangnya. Itu kan yang antum inginkan dari anak? Bukan diam-diaman begitu. Bukan satu aliran air doang. Allahu Akbar. Makanya kata Nabi, yang paling aku cintai dari kalian itu yang paling mulia akhlaknya, pribadinya juga baik,
kemudian juga mudah bergaul dan mudah diajak bergaul. Antum nih kalau sama orang baik banget, sama istri antum juga asyik juga. Istri antum cinta nggak? Subhanallah. Meskipun cuma sekedar basa-basi doang, dan basa-basinya kita kepada istri itu dibolehkan dalam Islam ini. Nah, salah satu kunci yang memudahkan seseorang untuk bergaul dengan orang lain atau diajak bergaul oleh orang lain adalah sikap tawadhu, sikap rendah hati, rendah diri, tidak angkuh, tidak sombong. Ya, Uqbah bin Amir radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, pernah bercerita suatu ketika seseorang datang menjumpai Rasulullah SAW. Namun saat Rasulullah SAW mengajaknya berbicara, orang tersebut malah gemetaran saking canggungnya berhadapan dengan Rasulullah SAW. Melihat hal itu, Rasulullah menenangkan sahabat tadi. Ini sahabat nervous ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kita saja kalau dianggap ustadznya senior, kita na'am ustadz, siap ustadz. Kadang ada yang tadi kritik ustadz tadi, kenapa? Anak tegang di hadapan dia. So, apa yang dilakukan oleh Nabi ketika melihat sahabatnya nervous, ketika gemetaran, canggung? Apa yang dikatakan oleh Nabi? Hawin alaik, ya akhi, tenang. Kenapa antum begitu? Subhanallah, fa inni lastu bimalikin. Di hadapan engkau ini bukan raja, aku bukan raja, bukan penguasa, tidak. Innama ana ibnu mra'atin ta'kulul qadid. Aku ini cuma seorang anak perempuan yang sukanya memakan daging dendeng. Daging yang dikeringkan namanya apa? Dendeng. Subhanallah, menangkan. Kan ada pertanyaan, apa nggak paham? Tenang ya akhi, tenang. Coba pelan-pelan ngomongnya. Begini Ustaz, ini. Nah, tenang lagi, tenang. Minum dulu. Kan begitu. Ada sebagian sudah tegang dia. Ya. Kenapa? Yang benar ngomongnya. Ya enggak? Apa kalau nggak bisa, udah ngomong, diam aja. Makin tegang, ya Allah. Anak pingin tanya tuh, cuma Ustadz sudah begitu ya. Ya udah deh. Subhanallah. Akhlak ini. Orang kalau nggak tenang, sudah pelan-pelan nak ya. Kalau anak kita kan, nak pelan-pelan. Ngomong apa? Ya Abi dengarin. Ya satu-satu. Nah, sama teman juga ada yang nervous, kadang ketemu orang nggak enak hati. Apalagi kalau ketemu sudah seram wajahnya. Ya cuma dipelototin sedikit, padahal enggak, memang dia begitu. Anak takut sudah ngomong. Subhanallah. Tayyib ya. Termasuk kepada istri antum. Istri kan kadang takut sama kita ya. Apa sebaliknya, antum yang takut sama dia? Nah, gimana Bu? Istilah yang takut sama kita kan? Ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, mungkin dia tadi mengambil uang yang ada di celengan antum, yang ada di lemari. Tapi kebetulan dia ingin izin, tapi qadarullah handphone antum off, atau antum nggak ngangkat teleponnya. Dia terpaksa untuk kebutuhan anak. Subhanallah, ketika antum baru masuk, dia sudah mau ngomong, tegang sudah. Mama, tenang. Antum nyebut ukhti masih ya? Sudah menikah ukhti juga, ukhti akhi, nggak enak banget ya. Nah, ya gimana? Sebut namanya langsung. Kenapa? Iya. Aku tadi minta maaf ya, ngambil itu tadi aku telepon kamu, tapi kamu nggak angkat, abang nggak angkat. Ya udah nggak apa-apa, halal. Pulusmu, udah nggak apa-apa, udah. Ngambil berapa? 1 juta sih. Kenapa nggak ambil 5 juta? Kan begitu dong. Itu kan mengasihkan buat dia. Atau mungkin, oh ya alhamdulillah, ikhlas yang buat anak tadi beli ini. Iya, nggak apa-apa. Makanya aku taruh di situ. Kalau aku nggak bisa transfer, tinggal ambil di situ. Kita tunjukkan. Ini enggak. Antum ini kadang Allahu Akbar.
Sudah lemari besi, kuncinya ditaruh di mana nggak tahu. Ketika istrinya itu punya keperluan hajat yang luar biasa, antum berhubung bakhil ngasihnya pas-pasan, akhirnya jadi bingung dia di rumah. Nah, ini sikap yang nggak bagus juga ya. Nah, demikian juga seorang mukmin sejati, kehadirannya selalu dinanti, bukan begitu? Anak kalau ustadz itu sih masya Allah, anak hadir deh. Itu friendly banget tuh ustadz. Friendly, antum kadang kalau sudah ustadznya friendly begitu, antum kayak sohib yang kayak anak kecil, pukul-pukul ustadznya. Jadi ustadznya jaim-jaim. Ya, kenapa inti begitu? Perasaan enggak, Ustadz? Dia ngomong curhat sama ustadz yang lain. Anak Ustadz kalau friendly begitu, tuh murid kurang ajar sama anak. Oh begitu. Anak diluguein. Lu Ustadz, ya Allah sama enti tat, ya kan enak aja. Jadi ustadznya merasa antum begitu, kurang ajar nih kalau anak begitu. Makanya dia diam aja. Kadang kan ada ustadz yang seperti itu, tapi sama orang lain tuh friendly banget tuh ustadz. Masya Allah. Karena awalnya dari murid diajakin friendly oleh tuh ustadz, antumnya kurang ajar. Makanya ustadz jaim-jaim. Ya boleh, ya. Pinginnya antum kan seperti yang bulan lalu, tapi bulan lalu antum kebablasan. Ustadznya friendly, antumnya offset. Jadi wajar menurut kita ya seperti itu. Nah, jadi kalau bergaul baik itu pasti ditunggu kehadirannya. Kita nih insya Allah ya, itu kan sahib kita mau zuat nih, mau kawin. Ya, nanti kita berangkat semua ya, kita ajakin si fulan tuh. Subhanallah. Kalau nggak si fulan kita nggak ramai nih, naik mobil begini doang. Nah, kenapa? Ditunggu kehadirannya. Tuh kalau si fulan ceritanya ada aja tuh, supaya kita nggak ngantuk, ajak ya. Ditunggu nggak Pak? Ditunggu. Subhanallah. Kita ingin seperti itu. Jangan sebagai orang yang nggak ditunggu dan nggak pernah diajak. Kadang kita ngomong, kita punya sahib berlima memang. Kita yang akrab banget bertiga. Yang dua jangan dikasih tahu ya. Kenapa? Resek banget tuh orang kalau diajak. Yang ada anak pusing nanti kalau ngajak dia. Ada kan orang begitu? Nah, berarti salah dalam masalah bergaul seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai kita menjadi layaknya seburuk-buruknya manusia yang kehadirannya selalu disesali dan ketidakhadirannya justru disenangi. Si fulan datang enggak? Enggak datang. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Anda sujud syukur dulu ya. Kenapa? Kalau dia datang, aduh, muskilah yang ada. Ada aja masalahnya. Resek banget tuh orang kalau datang. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahu au tarakahu an-nasu ittiqa'a fuhshihi. Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat kelak adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya, terutama lisannya. Ya akhi, al-afu banget, Anda minta maaf. Kenapa tak? Itu siapa namanya? Si fulan Ustaz. Maaf ya, antum kalau ke tempat Anda tolong jangan ngajak dia lagi. Kenapa? Subhanallah, Anda minta maaf nih, lisannya nggak terjaga, ngomongnya seenak-enaknya aja. Kemarin ingat nggak waktu datang dia langsung nanya, Ustaz ini bini yang keberapa Ustaz? Ingat nggak antum? Anak kan kesel, anak kan orang yang nggak mudah kelain hati. Dia tanya begitu, istri anak ada di dalam tuh, dia teriak-teriak, Ustaz ini kawinin aja tuh yang si fulana yang janda satu itu. Apain ngomong itu di rumah anak? Bikin kesel anak pingin usir, ada antum. Pokoknya kalau ke rumah anak tolong cipron jangan diajak lagi ya. Bikin anak sakit hati nanti. Ujung-ujungnya istri anak nanti konfirmasi, siapa tuh perempuan? Bukan begitu Pak? Dia dihindari oleh manusia. Kenapa? Akibat lisannya yang tidak bagus tadi itu. Subhanallah. Nah jadi jangan sampai kita seperti itu. Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat
adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya. Makanya kalau kita ketemu orang model begitu, say hello aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kaif halak, apa kabar, sehat, afwan ya, mau jalan dulu. Berarti kita orang apa? Yang dihindari oleh orang, karena tahu jahatnya lisan dia kepada orang lain tersebut. Hati-hati. Allahu a'lam bissawab. Yang keenam, berkaitan dengan kedudukan akhlak yang mulia. Semakin mulia akhlak seorang mukmin, maka semakin tinggi pula derajat surga yang akan dia tempati kelak. Ya salam. Semakin mulia akhlak seorang mukmin, maka semakin tinggi pula derajat surga yang akan ia tempati kelak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian, di antara umatnya, dan yang paling dekat majlisnya dengan aku nanti pada hari kiamat adalah yang paling mulia akhlaknya. Nabi Muhammad itu di surga yang mana? Surga itu ada 100 tingkatan. Nabi Muhammad berada di mana? Surga Firdausil A'la, surga yang paling tinggi. Kita tidak ingin satu majlis dengan Nabi? Ingin banget. Apa yang kita harus lakukan? Memiliki akhlak yang mulia. Ya, dilatih. Lisan dijaga. Kalau kita ini terkenal, terpeleset lisan, tolong hati-hati ngobrol, ngomongnya, kosakata yang baik, kosakata yang tidak menyakitkan hati, kosakata yang betul-betul menyenangkan hati manusia. Ya, termasuk juga mimik wajah dan seterusnya. Tunjukkan mimik wajah yang ceria, mimik wajah yang tidak menakutkan buat orang lain, mimik wajah yang menyenangkan, bukan mimik wajah yang menakutkan. Yang ketujuh, dengan akhlak yang mulia akan membuahkan banyak pahala. Dengan akhlak yang mulia akan apa? Membuahkan banyak pahala lantaran kemudahan melakukannya serta cakupannya yang sangat luas. Kita lihat satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Albani dalam kitab Sahih At-Targhib pada nomor hadis 2661. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innakum lan tasa'u an-nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak bisa meliputi hati manusia dengan harta kalian, walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Akan tetapi kalian bisa meliputi hati mereka, hatinya manusia, dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Pak, antum gak rugi Pak dengan wajah antum yang ceria di hadapan saudara antum sesama muslim, mau kenal gak kenal dia muslim. Kalau kita berjumpa, ucapkan salam dengan mimik wajah yang bagus, yang berseri-seri, yang menyenangkan kalau dilihat, bukan wajah yang seram. Itu yang mengakibatkan hati manusia tersebut tertuju kepada kita, membuat hatinya tersebut diliputi oleh kita, dan tunjukkan akhlak yang mulia kepada dia. Kita tahu kita ingin menguasai orang dengan harta. Seberapa banyak? Kita lihat tuh orang-orang kalau kampanye, kalau dia kasih fulus, bisa jadi fulusnya diambil, tapi untuk memilih dia enggak juga. Bukan begitu. Tapi kalau misalnya mereka itu punya akhlak yang mulia, tidak sombong, menunjukkan rasa rahmat, rasa kasih sayang kepada orang-orang tersebut yang ingin memilihnya, itu hatinya akan terpaut dengan orang tersebut. Tapi harta seseorang terbatas.
Sedangkan jumlah manusia banyak. Terlebih lagi sifat kikir yang ada pada manusia, ya, dan itu yang membuat dia tersebut akan sulit untuk meliputi seluruh manusia dengan kebaikan harta. Sedangkan akhlak yang mulia, sekedar senyum gak pakai fulus, itu membuat orang akan tertegun, Pak. Membuat dia tersebut akan baik kepada kita. Sapaan yang baik, assalamualaikum Pak, sehat, apa kabar, sekedar begitu doang, itu membuat orang betul-betul hormat dan respect kepada kita. Atau sekedar say hello doang, gimana, antum tinggal di mana, yang bisa jadi ya itu orang baru ketemu dan juga kita nggak tahu siapa dia. Tapi dengan begitu orang akan menjadi senang kepada kita. Subhanallah. Maka oleh sebab itu akhlak yang mulia akan membuahkan apa? Banyak pahala dan membuat terpautnya hati manusia kepadanya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedelapan, dengan akhlak yang mulia, selain membuahkan pahala yang banyak karena ia terkait dengan hubungan interaktif di antara sesama makhluk, juga mengakibatkan manfaat yang sangat luar biasa untuk dirinya, terutama di dalam berkehidupan ini. Ya, biasanya mayoritas waktu setiap manusia habis untuk berinteraksi dengan sesama makhluk. Keseharian dipenuhi dengan muamalah kepada sesama makhluk, sesama manusia, mulai keluarga, anak, istri, ayah, bunda, ibu mertua, ayah mertua, kemudian ustadz atau guru yang lain, murid, rekan kerja, para pedagang, pembeli, penjual, dan seterusnya. Apabila seseorang mampu menanamkan akhlak yang mulia dalam dirinya sehingga itu tercermin dalam setiap muamalahnya, maka seakan ia menghabiskan kesehariannya untuk mendulang pahala. Yang terakhir, yang kesembilan, bagaimana caranya supaya kita punya akhlak yang mulia? Sering berdoa, meminta kepada Allah akhlak yang mulia. Rasulullah mengajarkan satu doa yang itu ada dalam doa istiftah kita. Doa istiftah yang diajarkan oleh Nabi dalam sholat itu ada sekitar 12 bacaan. Di antaranya cuplikannya begini dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi, seterusnya. Di ujungnya itu Rasulullah berdoa seperti ini. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'il akhlaqi, la yaki sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku amal yang baik dan akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjukkanku kepadanya kecuali Engkau ya Allah. Jauhkanlah aku dari amal yang jelek, dari dan juga akhlak yang jelek. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menjauhkan aku dari keburukan, amal yang jelek dan juga akhlak yang jelek kecuali Engkau ya Allah. Bahkan setiap kali kita ngaca, doa kita apa? Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya, setiap kali kita bercermin itu baca doa ini. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus rupa fisikku, maka perbagus pula lah akhlakku. Sebagian menyangka bahwa doa ini doa khusus ketika bercermin saja. Padahal doa ini juga merupakan doa yang umum. Doa ini boleh dipanjangkan dan dipanjatkan kapan waktu, tidak hanya ketika bercermin saja. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Termasuk doa agar kita berlindung dari akhlak yang jelek. Ya, Rasulullah SAW selalu berdoa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika
min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan dan kejelekan akhlak, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan amal perbuatan, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan hawa nafsu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya pada nomor hadis 3591. Nah, maka oleh sebab itu dengan 9 ini kita bisa paham dan mengerti bahwasannya dengan kita memiliki akhlak yang mulia dalam kehidupan dunia ini mengakibatkan ketentraman hati kita. Kalau kita punya akhlak yang baik ini, kita paham juga dengan 9 keutamaan tadi itu membuat hati kita tenang, kalbu kita ini tentram, peaceful, damai selalu. Yang kedua, dengan kita punya akhlak yang baik, orang yang jauh akan mendekat kepada kita. Bahkan terkadang musuh, dia nggak suka dengan kita, sangat benci dengan kita, tapi kita tetap mensikapi orang tersebut dengan akhlak yang mulia, dia bisa menjadi teman kita. Betapa banyaknya orang-orang yang seperti itu kita temukan. Aslinya dia nggak senang sama aneh, tapi inti Masya Allah Ustaz, inti tetap datangi dia, inti selaman sama dia, kadang cipika-cipiki, kadang inti Masya Allah ngasih hadiah. Sekarang Alhamdulillah jadi teman inti ya dia. Subhanallah. Yang ketiga, kalau kita punya akhlak yang mulia, dijauhkan diri kita dari berbagai macam keburukan dan kejelekan. Orang juga ingin berbuat buruk dan jelek kepada kita jadi segan. Enggak deh, dia baik banget sama aneh, aneh gak bakal mau berbuat buruk sama dia. Nah, ini manfaat kita punya akhlak yang mulia, hati kita tentram. Kemudian dengan kita punya akhlak yang mulia, itu mendekatkan teman-teman yang jauh jadi dekat dengan kita. Bahkan terkadang musuh yang orang yang gak suka dengan kita, karena kita punya akhlak yang bagus dengan dia, dia akhirnya menjadi teman kita. Poinnya, kita dijauhkan dari berbagai macam keburukan dan kejelekan. Nah, ini seputar ya kita katakan berkaitan tentang masalah ya keutamaan dan kemuliaan akhlak tersebut. Dan perlu diketahui ya, akhlak itu terbagi menjadi 2. Akhlak itu terbagi menjadi 2. Ada yang sifatnya jibili itu watak asli. Yang kedua, muktasab. Muktasab itu diusahakan, diperjuangkan dalam mendapatkan akhlak yang mulia tadi. Jibili seperti orang kita tahu dia aslinya lembut. Kalau ngomong tutur katanya bagus banget. Pernah nggak antum berjumpa dengan orang seperti itu? Abahnya lembut, ibunya Masya Allah, dianya juga Masya Allah. Ini namanya apa? Jibili. Memang watak aslinya begitu. Nah, itu dimiliki oleh sahabat Nabi, namanya Asyad bin Abdul Qais. Asyadju bin Abdul Qais. Nabi memuji watak asli daripada Asyad bin Abdul Qais. Kata Rasulullah, ya Asyadju, inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu wa rasuluh, al-hilmu wal ana. Wahai Asyadju bin Abdul Qais, sesungguhnya pada dirimu ada 2 perangai yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa itu? Al-hilmu. Al-hilmu itu bisa diartikan kecerdasan, bisa juga artinya artinya apa? Orang itu sangat pemurah ya. Pemurah itu apa ya? Al-hilmu sangat halim, lembut. Ya, sangat santun, itu bisa diartikan al-hilmu. Ya. Wal ana, al-ana itu ketenangan dalam bersikap. Ya, jadi al-hilmu itu apa? Lembut.
Ya, sedangkan al-ana ketenangan dalam bersikap. Mendengar itu, Asyajju bin Abdul Qais bertanya, wahai Rasulullah, apakah kedua perangai yang ada pada diriku itu hasil usahaku, atau Allah telah menjadikannya sebagai tabiat asliku dan watak asliku? Qala Rasulullah, balillahu jabalaka alaihima. Allah telah menjadikan keduanya sebagai perangai tersebut yang terpatri sebagai watak aslimu dan tabiatmu. Ya salam. Ya, kita jumpakan itu. Makanya kita kadang bilang, dia marah sama antum, nggak mungkin. Dia nggak pernah marah tuh manusia. Karena memang aslinya memang subhanallah, ngomong aja lembut banget. Jadi kalau sekiranya marah sama antum, berarti antum memang kurang ajar banget sudah. Sampai dia marah banget nih sama antum, sampai dia terucap kata-kata yang nggak bagus, berarti apa? Memang antum ini bikin kesel banget sama dia. Nah, kemudian Al-Asyad bin Abdul Qais mengatakan, berdoa kepada Allah, alhamdulillah alladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa Ala, yang telah menjadikan dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sebagai watak asliku dan tabiat asliku. Nah, ini apa? Nama sifatnya apa? Jibilli, watak asli atau tabiat aslinya seperti itu. Nah, kadang kan di antara kita, Ustadz, ya gimana Ustadz ya, watak anak asli kan pemarah Ustadz, gak bisa dihilangkan, anak minta maaf deh. Ya Pak, itu watak yang jelek bisa dihilangkan dengan usaha antum dan perjuangan antum dalam mendapatkannya. Antum pingin supaya tidak pemarah. Ada sahabat yang bernama Qudamah, sangat pemarah sekali, nggak bisa orang salah sedikit marah pembawaan. Sampai akhirnya dia datang kepada Nabi, kemudian Rasulullah memberikan nasihat, la taghdab, jangan engkau marah. Terus dinasihati oleh Nabi sampai sifat marah itu hilang pada Qudamah. Begitupun juga antum, Ustaz, ana si Ustaz, ya begitu deh Ustaz, kekurangan ana satu, ana nggak ingin ana punya fulus terkena sengatan sinar matahari Ustaz, itu aja. Maksudnya ana bakhil Ustaz. Gimana ya, ana ingin menghilangkan sifat bakhil, kikir ana ini. Antum usahakan sedekah setiap hari. Berapa Ustaz? 100.000. Oh, banyak banget. Berapa maunya? 50.000. Banyak banget. 10.000 ya? Ya deh 10.000. Orang kaya ini, tapi dia lawan sifat bakhilnya dengan dia bersedekah tiap hari 10.000, 10.000, 10.000. Sampai 1 tahun seperti itu. Tahun kedua dia naikkan 20.000, 20.000, 20.000. Dia berubah total, hilang sifat bakhilnya tersebut ketika di tahun ketiga. Mulai itu agak naik, Masya Allah, subhanallah. Yang biasanya kita yang bayarin dia di restoran, dia sekarang bayar. Biasanya duduk-duduk, pura-pura sibuk sendiri apa semua, nggak mau bayarin. Sekarang dia yang duluan. Sifat bakhil, sifat yang bisa dihilangkan. Termasuk antum Ustaz, anak kalau harim anak, istri anak salah, anak kadang langsung tuh, ya, sifat temperamental anak tuh langsung keluar, lisan anak jadi nggak bagus Ustaz. Bisa dihilangkan nggak? Bisa banget. Ya, termasuk Ustaz, anak punya istri Ustaz, emosian banget Ustaz, nggak bisa anak salah sedikit, mainnya tendang, main pukul. Jadi KDRT itu tidak hanya sekedar suami yang melakukan, sekarang ini istri pun juga melakukan. Gimana Ustaz? Itu bisa dihilangkan. Coba dia mengaji, pelajari ayat Allah, pelajari hadis Nabi, ya, berusaha dia untuk mendapatkan, ya, kelembutan hati, kelembutan lisan juga. Jangan mudah emosi, jangan mudah marah. Karena kata Nabi SAW, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu. Aku, kata Rasulullah SAW, menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang memperindah akhlaknya. Bukan pencitraan, enggak. Kita enggak ada pencitraan sama sekali. Kita kosakata betul-betul kita rubah. Begini Ustadz, saya ada satu persoalan. Perbaik. Kita tahu dulu dia enggak begitu.
Bisa nggak dirubah? Bisa yang demikian. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man yatasabbar yusabbiruhullahu. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, niscaya Allah Jalla wa Ala akan menjadikan dia tersebut penyabar. Nah, kesimpulannya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, bahwasannya akhlak itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama jibilli, artinya apa? Watak asli atau tabiat asli. Dia punya perangai yang baik dari dulu seperti itu. Tetapi watak asli ini kalau misalnya wataknya itu jelek, bisa dirubah dengan jalur yang kedua, yaitu al-muktasab. Dia berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat jelek yang ada pada diri dia tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kesimpulannya, bagaimana cara memperbaiki akhlak? Ya, kita tahu tadi jibilli, bawaan lahir. Ada juga muktasab, diusahakan dan diperjuangkan dalam mendapatkan akhlak yang mulia. Bagaimana caranya? Ada 5 cara. Yang pertama, berjuang secara terus-menerus memperbaiki niat. Berjuang, berusaha secara terus-menerus memperbaiki niat. Niatan kita apa? Ingin baik, ya begitu deh. Terus kita perjuangkan. Yang kedua, selalu belajar tentang akhlak yang mulia serta mempelajari faktor-faktor pembentukannya. Belajar tentang akhlak yang mulia serta mempelajari faktor-faktor pembentukan akhlak yang mulia. Yang ketiga, kita berusaha mengenali etika yang buruk atau akhlak yang buruk. Ketika kita paham itu akhlak yang buruk, kita berusaha untuk menghindarinya dan menghilangkannya pada diri kita. Yang keempat, berusaha semaksimal mungkin untuk mempraktekkan dan mengaplikasikan akhlak-akhlak mulia yang telah kita ketahui. Apapun akhlak mulianya kita praktekkan. Ketemu saudara muslim berwajah yang ceria, tidak masam, tidak juga cemberut, hilangkan kecemberutan tadi. Ketemu dengan wajah berseri-seri, wajah yang enak, penuh dengan senyuman, ya. Berusaha yang kita paham, kita praktekkan, kita aplikasikan. Yang terakhir, yang kelima, mengajak orang lain untuk berakhlak mulia. Kalau kita mengajak orang lain, itu sebagai batu cambukan buat kita. Kalau orang lain saya kita ajak untuk berakhlak yang mulia, apalagi kita. Ketika kita mengajak saudara kita, teman kita, atau orang lain untuk berakhlak mulia, sehingga diri kita ini pun ikut terpacu untuk mempraktekkan akhlak yang mulia tadi. Nah, ini 5 poin yang membuat akhlak kita apa? Menjadi mulia seperti itu. Nah, ini buku yang sangat luar biasa. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hadis yang pertama yang berkaitan dengan akhlak, ya, atau maaf, berkaitan dengan hak seorang muslim, hak saudara muslim. Nah, ini buku, ya, insya Allah kita akan bahas, ya, semaksimal mungkin di hari Ahad pekan pertama jam 9.30 sampai jam 11. Ini sudah lewat nih, jam 11 lewat 15, 1 jam setengah cukup ya, jangan lama-lama. Kalau lama-lama takutnya antum nggak paham juga. Nah, seperti itu. Ini kitab disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang meninggal pada tahun 852 Hijriyah. Beliau menjadikan Kitabul Jami ini sebagai penutup dari kitab beliau yang paling terkenal, yaitu apa? Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kan kitab-kitab yang isinya hadis-hadis Nabi tentang ahkamul fiqhiyah, tentang hukum-hukum Islam. Nah, di belakangnya itu beliau membawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang akhlak dan adab.
disebutkan nama kitab itu Kitabul Jami', yang dimana pembahasannya ini ya tidak hanya berhubungan dengan masalah fikih terkait bab tertentu, melainkan lebih cenderung berhubungan dengan masalah adab dan akhlak, yaitu tentang akhlak yang baik yang harus dibiasakan, ya, tentang akhlak yang buruk juga harus dijauhkan dari diri kita. Dan kemudian juga di ujungnya nanti juga kita akan belajar dalam Kitabul Jami' ini tentang zikir dan doa, ya. Hanya saja Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani hendak mengingatkan kepada segenap pembaca kitab Bulughul Maram bahwasannya ya, penguasaan terhadap bab-bab fikih, kita sudah menguasai bab-bab fikih, sepatutnya mereka yang sudah paham fikih tidak terpisahkan dari balutan adab yang baik dan akhlak yang mulia. Itu poinnya. Jadi kalau kita sudah paham ilmu apapun, tauhid, fikih, ya, jangan lupakan akhlak. Ya, usahakan kita sudah mengerti tentang masalah hukum-hukum, juga diri kita hiasi dengan apa? Akhlak yang mulia. Wallahu a'lam bissawab. Ini boleh nggak dijawab pertanyaan? Karena peraturan yang lalu nggak boleh ini. Mana Bapak, mana Bapak kita? Berhubung beliau nggak ada ya, kita jawab aja ya. Taib. Ustadz, ada tetangga hutang kepada kita sudah memberi jangka waktu, tapi beliau diam saja. Dan sekarang beliau pindah rumah. Apa boleh Ustadz saya menagih dengan cara memaksa? Kenapa dia tersebut tidak bisa untuk membayar utang? Coba tanyakan. Antum tagih secara baik-baik. Syub ya akhi, ana minta maaf sebelumnya. Ana terpaksa menagih. Ya, pinjaman yang ana pinjamkan kepada antum, piutang yang ana utangkan kepada antum. Ana kebetulan ya ada keperluan yang sangat mendesak. Nah, dia kemudian cerita, afwan, kayaknya bulan ini ana nggak bisa bayar. Kira-kira kapan antum mau bayar? Insya Allah bulan depan sebelum Ramadan ana selesaikan. Kan enak. Sekarang kalau antum paksakan, bukan berujung baik nanti, ujung-ujungnya jadi tidak bagus. Dan ingat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya utang, orang punya uang, punya fulus, tapi nggak bayar utangnya, ini termasuk dosa besar. Termasuk apa? Dosa besar. Kata Nabi SAW, matalal ghaniyu zulmun, matalal ghaniyu zulmun. Ya, subhanallah. Orang yang suka menunda-nunda pelunasan utang padahal dia mampu bayar, ini kezaliman. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, zalim di sini maksudnya adalah ya dosa besar. Dia mampu bayar tapi nggak mau dibayar. Nah, ini peringatan buat kita. Ini kan dari perangai yang buruk juga. Saran anak, janganlah menagih dengan cara paksa. Antum datangi dia baik-baik. Antum tanya apa masalahnya sampai nggak bisa bayar utang. Seperti itu saja. Itu lebih elegan buat antum dan itu lebih menguatkan hubungan antum dengan dia. Kalau antum memaksa, pasti akan menimbulkan apa? Permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana caranya agar suami bersabar di jalan? Apa di jalan apa ini? Kalau ya, di jalan maksud jalan raya kali ya. Karena kalau nyetir di jalan, jika ada yang salah sama pengendaraan lain, marahnya bisa luar biasa. Subhanallah. Ini dialami bapak-bapak ya, ibu-ibu ya, Pak. Kita kalau berkendaraan, kita berusaha untuk tertib lalu lintas. Oke ya? Dan kita tertib lalu lintas, taat walil amar, taat kepada hukumah, kepada pemerintah. Disitulah pahala kita dapatkan. Ya. Nah, jika sekiranya ada orang yang khilaf, kita menegurnya pun juga dengan cara lemah lembut, dengan sopan dan baik. Ya. Misalnya kalau sekiranya ada kesempatan untuk berbicara dengan dia, maaf Pak, kenapa Bapak kok seperti itu mengendarainya? Takut ada yang membahayakan buat orang lain. Sekarang kalau kita ngomel-ngomel, apalagi keluar dari kosakata kita, kebun binatang misalnya, dosa nggak kita? Dosa.
Lebih bagus kalau kita nggak bisa menegur baik-baik, ya kita diamkan. Nanti ada petugas yang akan menegur dia, sekarang seperti itu. Nah, jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu juga berusaha ya kalau berkendaraan itu sabar, taati rambu-rambu lalu lintas, jalankan ketertiban yang ada di jalan pada saat berkendaraan tersebut, karena itu bagian daripada apa? Menjalankan keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan panjang-panjang. Yang panjang-panjang nanti ya. Ini yang curhat juga nanti. Nah, Ustadz, bagaimana kalau istri selalu marah-marah, ngomel-ngomel, bicara dengan nada tinggi, sedangkan suami sudah bersikap baik? Nah, ini curhatan bapak-bapak tentang istrinya. Bu, ibu kan tadi ingat kasusnya perempuan yang masuk neraka tadi itu. Kenapa sih Pak ngomel-ngomel? Antum gak kasih nafkah? Kasih, Ustadz. Orang biasa per pekan 10 juta, anak kasih 15 juta Pak. Oh begitu. Lalu kenapa marah? Gak tahu, sifatnya begitu. Kalau kita salah sedikit aja, itu meninggi tuh suara. Kita nasihati semakin tinggi. Bu, hormati suami ibu. Apapun keadaan suami, jaga sikap, terutama jaga lisan. Jangan sampai nanti ibu menjadi musuhnya suami ketika di pengadilan Allah Jalla wa'ala. Suami itu kesal sama ibu tapi nggak diluapkan. Ibu ngomel-ngomel, dia keluar dari rumah dalam kondisi yang kesal. Apalagi kalau misalnya suami tersebut kesal dan marah hingga tidak memaafkan ibu, mengakibatkan sholat ibu terganggu nantinya. Jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Percumalah kalau kita ikut pengajian, sholat tahajud, qiyamul lail, kemudian duha juga setiap hari dikerjakan, puasa sunnah sering dikerjakan, tapi sama suami tidak hormat, percuma seperti itu. Ya, kalau sama orang lain saja kita bersikap baik, apalagi kepada pasangan kita. Baik kita sebagai istri, berbuat baiklah kepada suami. Baik kita sebagai suami, berbuat baiklah kepada istri kita. Ya, sabar ya ibu-ibu, apapun kondisi suami ibu. Kalau toh ibu ingin memberikan nasihat kepada dia, kebetulan kondisi ekonomi mulai berkurang, ibu sabar, kasih arahan suami secara bijak dan baik, dengan kosakata yang baik juga. Jangan dengan kosakata yang tidak bagus. Ya, nggak tahu ya, menurut survei, kebanyakan suami yang meninggal itu kena jantungan. Akibat apa? Sering diomel-omelin sama istrinya, ujung-ujungnya sering pasang ring. Nauzubillah. Jangan bu ya, jadikanlah suami itu sebagai pintunya ibu masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Suami itu diciptakan untuk ibu, untuk apa? Untuk ya, istri tadi itu tidak lain. Disitulah nanti seorang perempuan mencari surganya Allah, atau jangan-jangan kalau sikapnya salah, maka neraka yang akan didapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mohon motivasinya Ustadz agar semangat ikut kajian. Ya, subhanallah, semangat selalulah. Kita sudah pada tua ini, mau apa lagi? Iya kan? Paling tidak sepekan sekali lah. Ya, sepekan sekali. Syukur-syukur setiap hari. Saran saya kalau yang setiap hari, ikut kajiannya cuma satu. Jangan seperti minum obat, sehari 3 kali, akibatnya nggak ada yang masuk. Ya, untuk ibu-ibu terutama, kalau ibu misalnya setiap hari ikut kajian, fokuskan dengan satu kajian saja. Fokuskan. Jangan jauh-jauh juga, yang dekat-dekat saja dari rumah kita. Karena kita ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus kita laksanakan. Ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, ngurusin suami. Ya, semangat selalu. Antum juga bapak-bapak, ana tahu antum sibuk. Bisanya cuma hari Ahad kajian. Nah, hari Ahad ini gunakan untuk ta'amuk dan tafakuh fiddin. Pahami. Ya, bawa buku, bawa pena, ikat itu ilmu dengan catatan antum. Nah, mudah-mudahan antum bisa semangat untuk ikut kajian dan berdoa kepada Allah. Sering-sering baca doa, Allahumma inni
as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, sering-sering baca seperti itu. Insyaallah membuat kita semangat untuk ikut kajian. Ustadz, teman kantor ana sudah ngaji, tapi suka mendiamkan ana tanpa sebab, sehingga ana sangat sakit hati kepadanya. Bolehkah ana menjaga jarak dengan dia agar hati ana tidak sakit lagi? Gak tahu ya, jaga jaraknya kenapa? Apa karena beda jenis kelamin? Satu laki, satu perempuan. Karena si laki-laki yang ngaji ini menjaga jarak, mendiamkan gitu. Saya nggak tahu nih yang bertanya siapa. Mungkin akhwat yang bertanya ini. Kebetulan kita yang mengaji paham ada batasan-batasan di dalam bermuamalah kepada lawan jenis. Husnuzon saya begitu, Ibu. Oh enggak Ustadz, ini sama-sama laki-laki Ustadz. Dia sering mendiamkan anak tanpa ada sebab. Bapak tanya Pak, kenapa dia begitu? Apa sebabnya? Apa ada kesalahan dari pekerjaan yang anak lakukan? Atau mungkin ada pekerjaan yang belum anak lakukan? Nah, mudah-mudahan dengan kita bersikap seperti itu akan terjawabi. Jangan-jangan cuma sekedar seudonnya kita, ya. Tapi intinya Ustadz, anak seperti itu didiamkan selalu. Nah kalau begitu ya sudah, sekedar say hello saja, ya. Karena kita khawatir, takutnya kalau kita berusaha terus untuk mendatangi dia, ujung-ujungnya dia akan melecehkan kita. Ketemu dia, kita berbuat baik, selalu bersikap baik, ya. Kita mengucapkan salam. Ada pekerjaan yang dari dia kita kerjakan secara baik juga. Adapun selebihnya kita doakan agar dia tersebut, ya, dirubah sikapnya yang tadinya mendiamkan kita, kemudian mau untuk mengajak kita untuk berbicara, untuk menjelaskan apa persoalannya ketika dia tersebut bersikap diam seperti itu. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu membimbing kita di dalam kebaikan-kebaikan dan selalu sanggup untuk menjalankan kebaikan-kebaikan tersebut. Apa sebabnya Ustadz, seorang yang sudah berakhlak mulia terkadang malah terkena penyakit ain? Bagaimana cara menghadapinya Ustadz? Ya, kita katakan sihir, penyakit ain, ya, tidak hanya sekedar kita yang punya akhlak yang mulia kan. Orang yang menjalankan agama, punya akhlak yang mulia, bukan berarti ada jaminan aman dari penyakit ain, bukan begitu. Bukan berarti ada jaminan kita nggak terkena sihir. Ibunda Aisyah, kita bagaimana mengertinya Ibunda Aisyah? Ahlul ibadah, ahlul ta'ah, akhlak yang mulia, jaminan surga lagi. Tapi beliau pernah terkena sihir, bukan begitu? Disihir oleh pembantunya beliau sendiri. Jadi sekali lagi, tidak ada jaminan dari kita ini, tidak ada jaminan kita yang sudah belajar, kita yang sudah ahlul ta'ah atau ahli ibadah, kita itu terjaminkan tidak terkena penyakit ain, terjaminkan tidak terkena sihir. Makanya oleh sebab itu penting kiranya kita yang sudah belajar ini, bahkan kita yang sudah taat ini, selalu menggantungkan nasib kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya dianjurkan di setiap hari kita membaca apa? Zikir pagi dan petang diantaranya. Untuk apa? Meminta perlindungan kepada Allah agar yang namanya sihir, penyakit ain dan gangguan-gangguan lainnya tidak mengenai kita. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang di bulan depan, di hari Ahad pekan yang pertama. Ini pertanyaan nanti kita akan jawab pada pertemuan kita yang akan datang. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.